Pengakuan mengejutkan dari Fergus Tierney, striker muda Malaysia yang akhirnya angkat bicara usai timnas Indonesia U23 mengusir paksa skuad Harimau Muda dari ajang Piala AFF U23. Dalam sebuah wawancara yang kini jadi sorotan publik Asia Tenggara, Tierney bicara belak-belakan tentang kondisi internal timnya, keputusan kontroversial federasi, dan skandal yang kini mengancam reputasi sepak bola Malaysia secara global. Tak hanya soal kekalahan menyakitkan dari Garuda Muda yang tampil penuh semangat dan determinasi tinggi, Tierney secara jujur mengakui bahwa ada hal yang jauh lebih gelap di balik performa buruk Malaysia di turnamen ini. Salah satunya, dugaan pencurian umur yang dilakukan oleh beberapa pemain di skuad Malaysia U23. Yang lebih mengejutkan, tudingan ini bukan cuma rumor. Pasalnya kini Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dikabarkan tengah diselidiki oleh pihak FIFA dan AFC karena dianggap lalai dan bahkan terlibat langsung dalam praktik manipulasi data usia pemain. Skandal ini meledak setelah sejumlah laporan menyebut ada pemain yang didaftarkan dengan umur berbeda dari data resmi mereka di kompetisi domestik. Situasi ini makin panas setelah beberapa federasi negara peserta AFF U23 termasuk Indonesia mulai mempertanyakan legalitas skuad Malaysia. Dan benar saja, FIFA serta AFC dikabarkan mulai membuka investigasi mendalam yang bisa berujung pada sanksi berat terhadap FAM, termasuk kemungkinan larangan tampil di turnamen internasional hingga pengurangan poin atau denda finansial besar. Keterus-terangan Fergus Tierney seolah jadi titik balik dari drama ini. Ia mengaku kecewa, bukan hanya karena harus tersingkir oleh Indonesia yang memang layak menang, tetapi karena merasa dikorbankan oleh sistem federasi yang lebih mementingkan ambisi instan ketimbang membangun tim muda yang jujur dan sehat. Satu hal yang jelas, kekalahan dari Indonesia kini menjadi lebih dari sekadar kekalahan di atas lapangan. Ini adalah awal dari badai besar yang bisa mengguncang sepak bola Malaysia hingga ke akarnya. Menarik untuk disimak, dan inilah ungkapan jujur striker Malaysia setelah dipulangkan Indonesia dan adanya dugaan manipulasi umur timnas Malaysia U23 hingga terancam kena sanksi berat dari AFC dan FIFA. Ya, sebagaimana yang diketahui, laga pamungkas grup A Piala AFF U23 2025 antara Indonesia melawan Malaysia berakhir imbang tanpa gol. Namun di balik skor kacamata itu, tensi pertandingan begitu tinggi. Timnas Indonesia U23 harus berjuang keras untuk menembus pertahanan ketat Harimau Malaya yang bermain sangat disiplin dan penuh tekanan sejak menit awal. Meskipun hanya berbagi 1 poin, Garuda Muda tetap mengamankan tiket ke semifinal, hasil dari konsistensi di laga-laga sebelumnya. Gral van den Burg, sang pelatih kepala timnas Indonesia U23, tidak menutup-nutupi bahwa pertandingan ini merupakan salah satu yang paling menyulitkan sejauh turnamen. Ia menilai bahwa lini belakang Malaysia tampil sangat solid dan nyaris tak memberi ruang bagi para pemain depannya untuk bergerak bebas. Mereka bertahan sangat dalam dan kompak. Kami kesulitan membongkarnya, ujarnya dalam sesi konferensi pers usai laga. Namun bukan hanya strategi lawan yang menyulitkan, pelatih asal Belanda itu juga menyayangkan absennya Arhan Fikri, gelandang muda andalan Garuda Muda yang harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Kehilangan Arhan di sektor tengah terbukti cukup mempengaruhi tempo permainan Indonesia. Van den Burg secara tersirat mengakui bahwa hasil imbang ini tak lepas dari dampak absennya sang jenderal lapangan tengah. Tanpa Arhan, kreativitas dan kestabilan lini tengah Indonesia menurun. Aliran bola terhambat, ritme permainan terganggu. Dan meski beberapa peluang sempat tercipta, tak ada satupun yang mampu menggetarkan jala gawang Malaysia. Dalam pandangan Van den Burg, satu hal yang patut disyukuri adalah Indonesia tidak kalah. Kita beruntung tidak kebobolan. Ini hasil kerja keras dan kedisiplinan pemain, pungkasnya. Sementara itu, dari kubu Malaysia, pertandingan ini awalnya dianggap sebagai peluang untuk bangkit. Namun kenyataan berbicara lain. Tidak hanya tersingkir, kini mereka diterpa isu skandal pencurian umur yang mencoreng nama besar federasi. Dan semua itu seolah menjadi penutup ironi setelah hasil imbang tanpa arti melawan timnas Indonesia yang tampil penuh semangat dan integritas. Pertandingan malam ini merupakan laga lumayan berat buat kami. Mereka bermain defensif dengan bagus. Kita beruntung tidak kebobolan gol. Pemain belakang bermain luar biasa dan semua tim memberikan terbaik. Ucap Gerald van den Burg seperti yang dikutip dari Tempo. Lebih lanjut, pelatih 61 tahun itu menyayangkan ketidakhadiran Arhan Fikri di lini tengah timnas Indonesia. Saya kira hari ini pertandingannya sulit. Mereka bermain rapat dan defensif.
Lalu hari ini kami kehilangan pemain seperti Arkan Fikri, padahal dia mampu bermain leluasa di antar lini. Ucap Gerald Vandenberg seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Ya, di sisi lain, di balik skor imbang tanpa gol yang tercipta dalam laga panas antara Indonesia kontra Malaysia, terselip luka mendalam yang dirasakan oleh para pemain Harimau Malaya. Salah satunya sang bintang lini depan, Fergus Tierney. Pemain yang digadang-gadang akan menjadi mesin gol Malaysia itu tak kuasa menyembunyikan rasa kecewanya usai timnya secara resmi tersingkir dari ajang Piala AFF U23 2025. Bukan hanya karena gagal menang, tapi karena mereka juga gagal mencetak 1 gol pun sepanjang laga penting ini. Dengan penuh rasa frustrasi, Fergus menyebut bahwa timnya datang dengan ambisi besar untuk mengalahkan Indonesia dan melangkah ke fase gugur. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Strategi bertahan yang diterapkan Harimau Malaya terbukti tidak cukup ampuh untuk mengamankan tiket ke semifinal. Bahkan justru menjadi bumerang karena membuat mereka lebih banyak ditekan sepanjang pertandingan. Indonesia tampil lebih dominan dan meski tak mencetak gol, mereka berhasil menunjukkan kualitas tim yang lebih siap secara mental maupun taktik. Kecewalah kita setelah ini. Kecewa tidak ada pemenang hari ini, tapi fokus sekarang untuk klub, kita kembali ke kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Tidak bisa mencetak gol, tapi selalu bangga jika melihat dukungan keluarga. Banyak yang harus kami perbaiki, agak kecewa tidak bisa melakukannya. Banyak yang telah kami pelajari dan saya sendiri pun harus perbaiki saya sendiri. Saya tidak dapat bicara banyak, maaf. Ucap striker Malaysia Tierney seperti yang dikutip dari TV One News. Ya, lagi dan lagi, sepak bola Malaysia kembali menjadi pusat sorotan tajam. Kali ini, bukan karena prestasi ataupun permainan memukau, melainkan karena dugaan kecurangan yang kembali mencuat ke permukaan. Ya, dugaan pencurian umur kembali menghantam timnas Malaysia U23 usai pertandingan melawan Indonesia yang berakhir tanpa gol di Stadion Gelora Bung Karno. Sosok yang kini ramai diperbincangkan publik adalah bek andalan Malaysia, Aisar Hadi. Pemain bernama lengkap Ahmad Aisar Hadi itu menjadi perbincangan luas usai tampil sebagai starter melawan Garuda Muda. Penampilannya sebagai benteng pertahanan memang patut diakui tangguh, namun sorotan justru datang bukan dari cara dia bermain, melainkan dari penampilannya yang dinilai terlalu dewasa untuk kategori usia U23. Publik dibuat salah fokus ketika kamera menyorot wajah Aisar saat lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan. Perawakannya yang berkumis tebal dengan garis rambut yang menipis di bagian depan langsung menimbulkan pertanyaan di kalangan penonton. Banyak yang menyaksikan bahwa pemain ini benar-benar berusia 22 tahun seperti yang tercantum dalam data resmi. Bahkan ketika ia menjegal Jens Reven dalam duel fisik di tengah lapangan, kecurigaan itu semakin menjadi-jadi. Banyak yang menilai bahwa fisik dan wajahnya tak mencerminkan usia kelahiran tahun 2003. Kecurigaan ini bukan kali pertama muncul. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, nama Aisar Hadi juga sempat menjadi bahan pembicaraan karena dugaan manipulasi usia yang sama. Kini, dengan sorotan yang makin tajam dan bukti visual yang semakin sulit ditepis, tekanan terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia pun semakin besar. Muncul desakan agar AFC dan FIFA segera turun tangan menyelidiki dugaan pencurian umur ini secara serius. Jika benar ada manipulasi data usia, maka ini bukan hanya mencoreng nama baik Malaysia di mata internasional, tetapi juga merusak sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia sepak bola. Dan tentu saja, jika terbukti bersalah, konsekuensinya tidak main-main. Federasi Malaysia bisa menghadapi sanksi berat, termasuk diskualifikasi, larangan bertanding, bahkan sanksi administratif dari AFC maupun FIFA. Ironisnya, di saat Indonesia terus membangun tim muda yang bersih, berprestasi, dan bermain penuh semangat, Malaysia justru tersandung oleh isu yang seharusnya sudah jadi masa lalu dalam dunia sepak bola modern.
Ini bukan hanya soal satu pemain, tapi soal sistem, integritas, dan bagaimana federasi menjalankan tanggung jawabnya terhadap kejujuran dan keadilan dalam kompetisi. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today Ya, akhirnya suara jujur dari Fergus Tierney seperti jadi refleksi luka mendalam dari skuad Malaysia U23. Striker muda itu mengakui disingkirkan oleh timnas Indonesia bukan hanya menyakitkan, tapi juga menyadarkan bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh sepak bola negaranya. Kekalahan mungkin bisa diterima, tapi kekacauan internal dan dugaan manipulasi usia adalah noda yang tak mudah dihapus. Di saat Garuda Muda melangkah dengan bangga ke semifinal lewat perjuangan, disiplin dan keberanian, Malaysia justru dipulangkan dengan sejuta tanda tanya. Dugaan pemalsuan umur yang kini menyeret nama federasi membuat nasib Harimau Malaya berada di ujung tanduk. Jika terbukti benar, FIFA dan AFC tak akan tinggal diam. Sanksi berat sudah menanti di tikungan. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!